Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Guru. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Puji syukur semuanya sehat ya. Udah pada sarapan kan? Belum Bu. Belum Bu. Udah dong. Masih Bu. pagi ya. Harusnya kalian itu harus sarapan. Ibu aja tadi udah sarapan loh. Udah minum susu sama roti. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tapi tetap semangat ya. Semangat nggak ini? Ya Bu. Ya Bu. Mau nyapa lagi, tapi sapaan ibu bukan selamat pagi lagi. Ketika ibu bilang halo, kalian jawab hai. Ketika ibu sapa kalian dengan hai, kalian harus jawab dengan halo. Oke, siap ya? Siap. Bu. Oke. Ya. Halo. Hai. Hai. Yang jawab halo ya. Ayo fokus, ini masih pagi-pagi loh. Oke. Hai. Halo. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, halo, halo, hai. Aduh, Hai, halo. hai, halo, hai. Oke. Ibu kepanjangan semuanya, semangat ya. Kepanjangan ya. Iya. Oke. Ibu lihat ada yang kursi yang masih kosong. Siapa yang nggak hadir nih? Si Butet mana Kayaknya Butet? telat deh Bu. Si Butet telat. Aduh. Telat Bu. Aduh. Teman-teman, ini kalau yang telat ini gimana ya? Ngapain si Butet semalam ya? Dia main game atau ngapain itu? Nanti kalian bilangin ya. Pacaran terus Bu. Healing Bu ke mall. Jalan terus dia. Nah, kalian sebagai teman ya nasihatin lah biar dia nggak terlambat ya, nggak sering telat. Tidur pun istirahat pun harus tepat waktu. Oke? Iya. Oke, teman-teman. Kalau pertemuan kemarin kita itu sudah belajar apa sebelum fluida statis? Kita sudah belajar apa? Masih ada yang ingat gak? Apa ya? Elastisitas. Oh ya, elastisitas. Nah, Lupa Bu. kalau kemarin kita sudah belajar elastisitas, sekarang kita mau belajar fluida statis. Apa itu fluida ya? Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu. Welcome, kita ketemu kembali para siswa yang luar biasa. Mari kita bekerja sama, belajar keras, terus saling menghormati dan mendukung melalui setiap tantangan ya. Ayo kita lakukan, kita harus semangat. Kita lihat dulu kompetensi dasar yang mau kita capai di pembelajaran kali ini. Ada 3.3, yaitu karena hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk yang psikomotornya atau keterampilannya atau prakteknya, 3 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik berikut dengan presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nanti kita fokusnya di sini adalah untuk tekanan hidrostatis ya. Setelah kompetensi dasar, mari kita lihat ini ada tujuan pembelajaran. Ada beberapa poin tujuan pembelajaran, tapi untuk kali ini kita mau membahas khusus yang poin pertama dan poin kedua, yaitu mengemukakan penerapan fluida dalam dan yang kedua menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Adapun konsepnya kita lihat secara garis besar bahwa fluida itu terbagi atas 2, yaitu statis dan dinamis. Apa yang dimaksud dengan fluida statis dan dinamis? Next kita akan belajar. Tapi kita lihat dulu di fluida statis ini berlaku hukum Archimedes, Pascal ya. Terus nanti hukum Archimedes itu ada gaya angkat ke atas, penerapannya pada hidrometer, kapal laut, kapal selam, balon udara dan masih banyak lain. Kalau hukum Pascal, nah ini menyatakan adanya tekanan ke segala arah. Contoh penerapannya dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan masih banyak lain. Nah, di fluida ini memiliki ada yang namanya tekanan hidrostatis atau hidrostatik ya. Nah, kita fokusnya nanti di yang warna ungu. Oke? Nah, sekarang kita mau ke menti.com. Teman-teman semuanya coba ambil gadgetnya ya. Ambil gadgetnya.
Terus di web browsernya ketikkan menti.com. Setelah itu masukkan kodenya, ada 8 angka. Coba diperhatikan di room chat-nya. Oke, sudah semuanya masuk? Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Bu. Kalau sudah dimasukkan kodenya, berarti kamu udah langsung tampil dengan pertanyaan pertama. Benarkah? Betul, Bu. Betul, Bu. Coba, silahkan dijawab. Apa yang dimaksud dengan fluida? Harus semuanya 10 orang yang siswa yang Ibu bimbing, semuanya harus dapat jawabannya. Oke, jawaban pertama zat alir. Oke, zat cair. Siap. Jadi nggak usah malu-malu ya, Nak ya, karena di sini tidak ada disebutkan nama. Ini jawaban zat alir ini dari siapa? Tidak ada. Jadi kamu bebas untuk menjawab ya. Tidak usah malu. Nggak boleh panjang-panjang ya, Bu ya? Kenapa, Nak? Nggak boleh panjang-panjang ya kayaknya kalau ngisi ya? Boleh, tapi jangan sampai paragraf sih, supaya tampil hasilnya. Oke, teman-teman, kita lihat ada beberapa jawaban. Kenapa? Ada beberapa jawaban di sini yang tulisannya besar. Kalau tulisannya hurufnya lebih besar ya, itu berarti jawabannya ada beberapa orang yang menjawab jawaban sama ya. Contohnya zat cair. Oke. Ya. Oke, 8 orang sudah memberikan jawaban. Ada zat alir, zat cair, zat yang dapat mengalir, cairan, zat yang fluid. Oke. Semuanya sudah hampir benar ya. Sama. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua kita lanjut. Oke, Bu. Sudah tampil di kalian? Kopi, Bu, kopi. Sudah ya? Iya, kopi ya, betul. Nah, benar. Iya, apa saja penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat jawaban masuk. Masih 1 orang, air. Oke. Ada lagi kah? Masih 1 orang, ayo. Untuk diminum, ya fluida untuk diminum, benar. Karena untuk minum ini banyak ya, contohnya kayak pegang nih, ada air ya. Terus ada apa ini lagi nih? Ada apa ini? Kelihatan nggak? Yakult ya, Bu. Kelihatan. Yakult, good. Pinter. Nah, di sekitar kalian juga pasti ada banyak fluida. Apa contohnya? Saat kita lagi duduk nih, sekarang nih. Apa contoh Udara. fluida? Udara, betul. Bagus banget. Betul, Andre. Kamu luar biasa ya. Udah percuma kamu juara kelas. Oke. Ini udah 8 orang menjawab ya. Minuman untuk dialirkan, untuk nyuci, air kopi, pengairan, untuk bendungan. Wih, luar biasa. Sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Baiklah, coba kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Setelah mengamati gambar ini, tadi masalah yang Anda temukan. Coba, masalah apa yang kamu temukan dari kedua gambar ini? Lihat, gambar yang pertama itu gambar apa ya? Yang di atas, yang ada 2 orang. Ice skating. Yes, skating. Yes, seluncur. Mungkin di antara kalian pasti udah pernah ke Mall Taman Anggrek ya. Di situ ada ice skating. Belum, Bu. Belum, Bu. Siapa yang belum? Belum, Ntar kita ke sana ya. Saya belum, Bu. Tabung-tabung aja duitnya ya. Iya. Ibu bayarin ya. Oke, nah coba kamu hubungkan kira-kira apa maksudnya ya? Apa hubungannya dengan yang kita akan pelajari ini? Soalnya kita akan belajar dengan tekanan hidrostatis, tekanan ya. Terus akan belajar nanti apa? Hukum Archimedes, hukum Pascal. Udah kamu lihat kan di peta konsepnya. Nah, coba. Terus yang kedua ini, tahu nggak ini gambar apa yang kedua yang di bawah? Kapal Selam. MP. Betul, itu kolam ya.
Itu kapal selam yang KRI Nanggala 402 yang tahun kemarin ya, tahun yang lalu tragedi di Indonesia bahwa kapal selam ini tenggelam di perairan Laut Bali ya. 53 awak kapalnya tidak bisa diselamatkan. Coba kira-kira apa masalah yang kamu temukan? Dan jawab dua orang. Kenapa nggak jatuh? Coba. Oh, Apalagi? loh, Ayo Ali. bentar Bu. Bentar Bu. Kok saya kayak Kok punya saya nggak berubah, Bu? ketinggalan Bu? Gambarnya. Serius saya nggak berubah. Kapal dalam. selam kenapa bisa naik turun? Kenapa kalau selam bisa turun naik? Kenapa yang Nanggala nggak naik-naik? Nah, kenapa? Kok di bawah ya? Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Masalahnya, kenapa bisa meluncur? Nah, yang ice skating tinggi, kenapa bisa meluncur? Ya kan? Di apa? Di es membeku itu, di kolam es. Masih 4 orang. Ini nanti masalah ini nanti yang akan kalian diskusikan. Punya saya nggak bisa berubah. Punya saya nggak gambarnya, bisa. Bu. Sama Bu, kayak Tribu. Kenapa nggak Di bisa gambar berubah? kapal selam. Coba di klik S, bisa nggak? Kalau di klik S hilang dia. S. Kok nggak tenggelam ya, Bu? Ya, oke. Kenapa kapal selam tidak tenggelam padahal masanya besar? Oke, sebenarnya kapal Dari selam ya, kecil lagi. dia menyelam juga ya. Namanya kapal selam. Ya nyelam Enggak, ya. Bu. Kalau pempek kenapa dinamain Ini kapal selam pertanyaannya Bu? nih, terus nih, mengapa saat tragedi Biar Ali nggak sakit. Kayak bisa beli kapal awak selam. kapal besar kemungkinan untuk selamat? Kenapa Ali? Ali, Ya, kenapa Bu Ira? tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan apa Bu? Kenapa pempek Pertanyaannya disebut dia kapal apa? selam? Kenapa Ya, oke. kapal selam Iya. Bu? Oke, nah ini pertanyaan dari kalian tadi itu disimpan. Nanti akan didiskusikan di dalam kelompok. Masalah itu harus kalian cari solusinya. Oke? Nah, kita Jadi kembali lagi ke kita nyari solusi Bu Ira. Berarti kita mencari solusi Ya. tanpa solusi ya Bu ya? ya, Mencari solusi tanpa solusi. ya. Tidak. Kita harus mencari solusi yang ada solusinya. Ali lagi galau ya. Oke, sekarang ibu mau share PowerPoint-nya. Agenda kita, alur kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, menemukan masalah. Nah, tadi udah ditemukan masalahnya ya. Yang kedua, membentuk kelompok. Ketiga, berdiskusi dalam kelompok. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Dan yang kelima itu mengevaluasi permasalahan. Nanti teman-teman harus mencari solusi dari permasalahan yang ada, ditambah nanti dari yang LKPD. Kelompok diskusi. Nah, tolong dicatat ini, diingat-ingat. Kita bagi 2 kelompok ya. Ada Hidro, yaitu Mince, Sari, Tri, Linda, dan Ali. Yang kedua statis, yaitu Mezla, Irwana, Yanti, Rinjani, dan Andri. Oke, sudah diingat-ingat. Bentar Bu, dicatat Boleh dulu Bu. sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Siap Bu. Sudah bergabung Bu. Ayo Ayo, Ali. Mince, Sari kita kerjain, Menteri, Linda kita kerjain yo. Iya. Maksudnya Ya, Yanti, hanya kalian jangan aja. duduk Kerjain melamun ya. Bu Ira, kerjain Bu Ira. Bu. Bu, kok saya nggak sama Tri, Bu? Biasanya saya sama Tri mulu. Kan semuanya harus bareng-bareng, nggak harus sama Tri mulu. Saya Saya mau juga sama sama Tri Pak. dulu. Ali ngantuk Bu, Ali ngantuk. Ali, Ali nguap ya? oke. Nah, sudah bentuk kelompok, sekarang kita mau berliterasi. Sebenarnya sudah menugaskan kalian untuk mengakses Edpuzzle. Coba di antara kalian siapa yang belum mengakses atau menonton video pembelajaran di Edpuzzle-nya? Ayo aku. Ibu punya bukti loh. Ya Bu deh. Maaf ya Bu. Saya baru dikit, Nih. Bu. Oke, nah kita lihat. Saya baru lihat dikit Bu. Ya, next time ya. Kalau dikasih tugas harus dikerjakan ya, Naya.
Maaf Bu, Karena lupa Bu. ini akan Ibu ambil penilaiannya. Oke? Nah, sekarang kita mau nonton bareng-bareng. Tapi ini sebenarnya sudah Ibu kasih ya linknya, kalian boleh buka. Cuman mengulang kembali. Ini yang sebenarnya mau kita bahas. Apakah sudah terdengar suaranya? Belum Ibu. Belum ter-share, Bu. Belum. Sudah? Belum Ibu. Belum ter-share, Bu. Layarnya belum ter-share. Belum tershare. Oke, dia loading ya. Ibu ulang sekali lagi. Dia tetap fokus ya, jangan ada yang main handphone di belakang. Ayo Ali. Ali tuh Bu, main handphone terus. Ya, bisa. Ya, ada ini Bu, ada Bu. WA Tadi ada yang dari keluarga Bu. Ali so sibuk deh, Ali. Aku dari Kenapa? Emang Ali sudah berkeluarga? Ini Bu, dari orang tua Bu. Ya, nanti aja dulu ya. Kita lagi belajar. Handphonenya tutup dulu. Oke. Masih belum ya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, terlihat, Bu. Nah, oke. Terima kasih. Nah, sekarang coba lihat. nih. Kalau video dua pernah nggak lihat Instagram? Iya, Ya, itu tadi bulan lagi. dapat Nah, teman-teman, kamu lihat kan sih ada titik-titik ini berisi pertanyaan yang harus kamu jawab, ya, yang harus kamu jawab. Ini sebenarnya penugasan. Nanti karena ini kalian belum menjawab, ya, belum menjawab nanti kerjakan di rumah ya. Oke, di sini pembahasannya semuanya. Tidak statistik itu apa? Aja atau contoh tidak. ini gaya yang belum Di sini gaya ya. orang yang menggunakan software ini atau pria ini. Nah, sekarang setelah kamu lihat berlitasi dari episode tadi yang video tadi, sekarang lihat LHPD-nya. Bu sudah sharekan linknya, kamu boleh lihat. Bukanya gimana sih, Bu? Sudah Bu tampil? kok ada ikan Oke, Bu, ada ikan. Ada ikannya Bu. Iya, ada ikan ya. Ikannya bisa digoreng nggak? Oke, di ini LHPD. Ini kan gambar dimensi. Nanti kita beli ikannya ke pasar ya, Andre ya. Oke. Sebenarnya di sini di KP-nya sudah ke langsung aja ke aktivitas saat kalian boleh baca ini. Nah, ini aktivitas 1.1. Oke. Nah, karena sudah dibentuk dalam kelompok ya, silahkan sudah bergabung dalam kelompok. Kan kita akan nomor 1, 2, 3, dan 3 plus yang masalah di menti.com tadi yang nomor 3 ya. Seperti tadi ada pertanyaan, mengapa kapal selamnya bisa awak kapalnya itu yang 53 orang itu tidak bisa keluar dari kapal selamnya itu. Kenapa enggak mereka aja keluar gitu kan langsung berenang ya? Kan mereka sama. Ternyata tidak. Kenapa itu bisa terjadi? Hubungkan dengan yang sudah yang akan terjadi ada di APD-nya ya, dan juga ada di puzzle-nya. Penjelasannya videonya ada di puzzle. Terserah kamu mau gunain yang mana. Oke? Waktunya Ibu kasih selama 10 menit kayaknya sudah bisa ya. Oke, silakan.
KRI Nanggala ya Bu ya? Oke. Yes, kayak Nanggala 402 ya. Itu tragedinya bulan berapa ya? Masih yang ingat gak? Enggak, saya nggak ingat Bu, yang lain Bu. Bu. Saya juga lupa, Bu. Itu tahun kemarin loh, April 2021. Coba kamu searching, gunakan gadgetmu untuk mencari jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Oke, sekarang Ibu mau ke kelompok statis. Siapa tadi di kelompok statis? Mana Minja? Bu. Ya, Bu. Minja, Sari, Linda, Ali, mana? Udah sampai mana? Sudah mengerjakan. Baru ngerjain nomor 1, Bu. Baru ngerjain nomor 1, baru mulai, Bu. Oke, lanjutkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, yang kalian nggak tahu, boleh ditanya ke Ibu ya. Jangan diam-diam baik. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu, Bu. siap. Bagaimana nih kelompok statis nih? Mesla, Irwana, Yani, Rinjani, Andri. Mesla, udah belum itu tadi? Jawabannya cari di Google ya, Mesla. Iya, tunggu dikit lagi. Nanti kamu yang presentasi ya. Oh, jangan, aku lagi batuk. Yanti aja, Yanti. Oh, Yanti aja. Oke, Yanti. Yanti, Ibu lihat Jawabannya yang kamu salah menuliskan itu satuannya. Perhatikan satuannya ya. Iya, Satuan Bu. dari gaya itu apa? Satuan dari luas itu apa? Ingat kan luas lingkaran, bagaimana mencari luas lingkaran? Ya, Bu. Itu yang nomor 3. Bentar. Silakan diskusikan. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Iya, kenapa Ali? Mesla, Tri, ini saya dapat inian nih. Apa? Mesla, apa? Mice, Tri, Linda, saya dapat apa? Apa, Li? Sumber. Oh, dapat sumber. Sumber Nah, apa, dapat Li? coklat. Sumber yang ice skating. Ayo, Li, yuk, Li. Diisikan di situ, yuk. Diisikan Ayo. di nomor 1. Ya, Bu. Siapa yang nulis? Ya, Bu. Ya, Yang Tri. nulis siapa? Linda ya, Linda yang nulis Ya, ya. Linda nulis. Oke, Linda. Aku jadi sekretaris terus. Gantian apa? Tulisan kamu kan bagus, Lin. Kalau Tri pantasnya jadi bendahara. Gangguan Oke deh. Jawaban nomor 1 udah ditulis belum? Sudah, Bu. Linda lagi ditulis, Linda. Sedang ditulis Linda. Ya, OTW ya, OTW. Cewek. Kita cari yang nomor 2 ya. Ya, kita Ambil ayo Minca, Linda kita nulis. cari nomor 2, Minca. Iya. Biar Kelompok Linda 2 ada ditulis Yanti. Soalnya. Oh iya, Ya, soalnya aku untuk nomor 1 sudah Selain- siap. Ya, Bu sambil minum ya, Bu Ira ya. nomor 2 aplikasi lain. Ini apa sih? Oke, silakan yang ngomong silakan. Tapi kalau makan jangan ya. Ini. Dan nomor 2 kan? Nomor berapa sekarang? Nomor 2 ya? Ya. Aplikasi lain tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Coba dicari ya kali ya, Bu. Nah, ya, Mica ya. Ada kali ya. Itu kalau air dalam tong masuk nggak? Oh iya bisa ya, Mica ya, betul. Iya, bisa. Iya, iya, bisa. benar. Ya, berarti itu. Dia- Yang lain, Dia nggak ngalir kan? ya. Oh iya benar-benar. Ini juga bisa kali ya. Botol air dalam botol, benar nggak sih? Iya bisa. bisa, Li, bisa, Li. Kalau didiemin aja kan berarti nggak ngapa-ngapain dia, Li. Nggak jalan-jalan akhirnya. Mm-mm. Kita susu Hari, duluan. gimana punya kita? Oke, Tapi waktunya sudah habis. Sudah habis. Ya, cepet amat, Bu. Iya. Ini baru nomor 3. Berarti kali itu serius banget tadi ya, diskusinya bagus. Luar biasa. Ibu senang. Karena nggak berasa ya waktunya sudah selesai ya. Iya, Bu. Oke, coba Iya, Bu. Ibu sambil menjelaskan materinya, kamu sesuaikan dengan jawabanmu. Nanti setelah itu kamu presentasi. Ya. Coba kamu lihat di sini. Fluida statis. Maksud daripada fluida itu apa? Tadi udah banyak yang benar ya. Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Jadi fluida itu masuk zat cair dan juga gas, ya, karena dia dapat mengalir. Fluida statis, yang namanya statis artinya apa, teman-teman? Kalau statis, Diem. Diam. dia Diam aja, Bu. Tenang. Nggak ngopi, Bu, nggak ngopi. ya kan?
Nggak ngopi ya. Nggak benar. ngopi. Diem-diem Aku bae, ngopinya diem-diem ya. bae, diem-diem bae. Baik. Oke, contohnya itu air dalam gelas, air danau, air dalam kolam renang, atau air Ini contohnya, banyak Bu. ya. Pokoknya Air mata, nggak kalau air ada, mata apa, Bu? tenang. Bu, Kenapa? Ibu mau Bu, air di tanya. toilet, Ibu Bu, mau air tanya di boleh. toilet, Bu, air di toilet, Bu. Ih, Ali. Ya, selagi air di toilet itu tidak bergerak, selagi air mata itu tidak bergerak itu adalah fluida statis. Fluida Berarti- dia. Kalau dia sudah bergerak, nanti sudah beda. Fluida dinamis. Oke? Ibu, Linda, Oke, mau Bu. nanya apa nak? Ya? kan ada kolam renang yang kolam arus tuh, Bu. Itu berarti nggak bisa fluida statis ya? Betul, tidak bisa statis. Benar nggak teman-teman? Termasukkah itu fluida Iya, kan statis? dia bergerak, tapi dia kan nggak ngalir, Bu. Apaan ya, Bu? Iya. Nah, itu termasuk fluida statis atau tidak? Coba Tidak, cari tahu. Bu. Statis, Kan dia Bu. bergerak. Apa, Bu? Apa, Bu? Lupa. Dia tidak Nggak dengar saya, Bu. bergerak. Nggak dengar, Bu. Saya tadi, Bu. Nah, makanya Ali itu handphone kamu itu diletakin dulu, disimpan dulu dalam tas. Kamu fokusnya kayaknya ke Bawa aja, pacarmu Bu. dulu. Ya, ya, Bu. Ya, Bu. Kita, Bu. Ambil aja, Bu, harinya, Bu. Ambil aja, Bu. Sita aja, Bu, Sita. Ali tuh lagi LDR Bu. sama pacarnya, Bu. Ya, oke teman-teman. Oke, nah sekarang fluida yang tadi itu termasuk statis atau tidak yang disebutkan oleh itu adalah fluida statis ya, karena dia tidak mengalir. Ya. Oke, saya Linda ya. Tapi dia bergerak, Bu. Oke, kita lanjut. Dina. Di sini ada gambar apa ini? Apal, Bu. Kapal atau Bu. Kapal laut itu terbuat dari logam yang sangat berat dan massa jenisnya jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Tapi mengapa kapal laut itu dapat mengapung di laut? Oke. Ada Ini ruang ya, apa, kamu Bu? ada Nanti kamu gelagaknya. temukan jawabannya di pembahasan kita ini ya. Terus kasus yang kedua, pada umumnya paru-paru manusia itu tanpa alat bantu dapat bertahan menyelam pada kedalaman 30 sampai 40 meter. Ada sumber yang menyatakan bahwa kedalaman 332 meter itu disepakati sebagai batas terdalam para benua. Bu, beneran, Bu. Tadi, Bu. Segitu, Bu. Saya aja baru 2 meter aja udah ini, Bu. Udah pusing kepala saya, Bu. Itu saya sakit. Kelep. Coba, kenapa itu? Mengapa seperti itu? Kamu pakai Ali? Dan peralatan, Ali. Ini kan harus pakai peralatan. Diving. Diving bukannya ini, Bu. Kalau di bola. Itu diving. Apa sih, Ali? Diving juga beda. Kenapa kamu Divingnya selalu- Ali itu diving pura-pura. Diving itu loh yang di kotak penalti. Oh, gitu ya. ya itu Ali. Fokus ya Ali ya. Oke. Kita bisa lanjut, teman-teman? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Bisa, Bu. Nah, besaran-besaran pada fluida statis itu ada massa jenis. Lihatlah ini ada gambar minyak dengan air dicampur tapi malah minyak yang naik ke atas tidak bercampur. Pernah kalian cobain kan di rumah? Pernah ya? Pernah, Bu. Kenapa itu? Coba sengaja jawab. Kenapa itu? Itu beda masa jenisnya, Bu. Beda masa Jenisnya beda. Massa jenis itu atau rho itu rumusnya ini. Bisa dibaca sendiri ya. Perhatikan satuan yang digunakan. Tadi Ibu lihat Yani di kelompok statis menuliskan satuannya belum pas. Ya, perhatikan dia. Tekanan, yang kedua tekanan. Nah, yang diberikan oleh sepatu high heels dibandingkan dengan pantofel pria itu lebih gayanya, lebih besar tekanannya. Nah, kenapa? Bu, saya jadi ngebayangin, Bu. Jangan dibayangkan. Oke, kalau Jangan kamu pernah di bayangin yang enggak. Enggak, beneran, sepatu Bu. high heels, Saya seriusan, Bu. Pernah Saya ya? jadi ngebayangin kalau misalnya ujung high heel itu kena kaki saya itu satu ya, Bu ya. sakit. Karena apa itu, Ali? Tekanannya Lagi. besar. Betul, tekanannya besar. Oke, good. Keren. Karena luas penampangnya kecil. Tapi kok cewek tetap seneng, Bu? Kalau pakai high heel kan sakit itu, Bu, tekanannya Karena besar, Bu. cewek suka memberi tekanan. Kan cewek pakai itunya Oke. nggak ini Ali. Iya. Kan ujung runcingnya tuh nggak diinjek Oke. kaki. Iya, iya. Iya, beda. Biar tinggi, Ali, biar tinggi. Sama cewek ya, bisa, Mbak. Biar cantik. Oke, sekarang kita mau ke
tekanan hidrostatis. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Ibu mau dengar suara dari Irwana. Mana Irwana? Coba dibacakan Irwana. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Oke, makasih. Karena tekanan hidrostatis itu karena beratnya sendiri. Tadi bahwa tekanan itu adalah F per A. Nah, ini kan diakibatkan oleh beratnya sendiri, berat fluida. Nah, kamu perhatikan titik A, B, dan C. Coba kalau kita fokuskan ke titik C, lihat. Nah, ternyata pasti bagaimana tekanan di titik C dibandingkan A, dibandingkan B. Oke? Kita misalnya kita ambil titik C, maka pH itu sama dengan Mg per A. Nah, M itu kan massa ya. Massa sama dengan Rho kali V. Rho itu massa jenis kali volume. Kita substitusi ke persamaan itu, maka muncullah persamaan pH sama dengan Rho V dikali dengan G per A. Dan nggak lain, V itu adalah volume. Luas alas dikali tinggi, ya. Berarti A kali H. Kita substitusi, maka persamaannya jadi Rho kali A kali H kali G per A. Ada yang bisa dicoret, yaitu A, luas ya. Jadi persamaan tekanan hidrostatis adalah Rho GH. Nah, perhatikan di sini. Kok muter-muter sih Bu itu rumusnya ya? Muter-muter ya, Naya? Ya. Oke. Nah, kalau di sini nanti kalian nggak bisa menyimak dengan dengan benar-benar, nanti di advisor itu kan sudah Ibu jelasin gitu. Udah Ibu record suara Ibu loh. Jadi kalian harus denger ya. Belajar dari sana, oke? Di sini Saya lebih penjelasan. suka denger Ibu nyanyi, Bu, daripada ngejelasin, Bu Yang. Ya, bayangkan saja Ibu ini lagi nyanyi ya. Oke. Nah, tekanan yang dialami oleh suatu titik, suatu benda yang berada di dalam fluida itu berasal dari segala arah ya. Berasal dari atas, dari bawah, dari kanan kiri ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada tiga bejana A, C. Ketinggian sama, luas penampangnya juga sama, A semua. Tapi yang membedakan itu adalah volume zat cair atau fluida yang ada di dalamnya. Ya. Sudah lebih berat atau sudah lebih banyak volumenya yang di bejana A dibandingkan dengan B dan G. Pertanyaannya, manakah yang memiliki tekanan paling besar di dasar wadahnya? Coba ada yang bisa jawab? A. Jawaban lain ada nggak? Oke. Kita simpan jawaban dari Andri. A katanya. Ada yang lain? Oke, kita lihat. Kan persamaannya kan Rho pH itu adalah Rho GH. Berarti hanya sebanding dengan massa jenis fluida, sebanding dengan percepatan gravitasi, dan sebanding dengan ketinggian. Nah, kita lihat semuanya di sini ketinggiannya sama. Massa jenisnya sama karena fluidanya sama. Percepatan gravitasi juga sama. Jadi, tekanan hidrostatis di titik A, di bejana A, B, dan C itu yang sama. Oke, Sama ya Bu ya? sama. Jadi Udah jelas ya? gitu ya? Iya, Andre. Udah jelas ya? Udah tahu ya mengapa jawabannya Iya Bu. sama. Oke. Tekanan total ini itu untuk bejana yang terbuka bagian atasnya atau ada kontak dengan tekanan atmosfer, yaitu P0. Maka P totalnya adalah, kita misalkan di titik A. Tekanan total di titik A itu kita lihat ke atasnya yang menekan. Berarti itu ada tekanan hidrostatis setinggi H ditambah dengan tekanan atmosfer. Ya. Jadi P totalnya adalah Rho GH ditambah P0. Oke. Kita lanjutkan dengan hukum utama hidrostatis. Apabila, nah kamu perhatikan bejana bentuknya seperti ini. Di titik A, B, dan C itu segaris horizontal. Apabila dua titik dalam zat cair akan memiliki tekanan yang sama jika yang pertama terletak pada garis horizontal lurus ya, sama. Yang kedua, zat cairnya sama dan saling terhubung. Maka tekanan di titik A, B, dan C itu sama. Ini ada pipa U. Pipa U ini berfungsi untuk membuat kita membantu kita menentukan massa jenis suatu fluida yang belum diketahui. Nah, contoh, kalau fluida
1 misalkan minyak, fluida 2 air. Air kan ya massa jenisnya berapa? Massa jenis air berapa teman-teman? 1. 1. 1000. Apa ini Andri? 1 gram. Apa ini Linda? 1000 kilogram. 1 gram per kubik. Bu. Oke, good. Mantap. Atau sama dengan yang dibilang ke Andri, yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Oke. 1 gram per centimeter kubik. Hukum utama hidrostatis yaitu tekanan hidrostatis pada semua titik letak pada bidang datar yang sama di dalam cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Jadi tekanan B garis itu yang sama ya. A sama dengan PB. Di A itu yang menekan kita lihat ada minyak, berarti Rho1 GH1 ditambah dengan tekanan atmosfer P0. Sementara titik B itu ada tekanan oleh air yang setinggi H2 dan juga P0. Sama-sama ada P0 maka bisa saling meniadakan. Rho1 GH1 dengan H2. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Ya, Rho1 H1 sama dengan Rho2 H2. Oke. Nah, sebelum kita ke Sari contoh lagi nonton apa itu Sari? dengar Apa? Ada Tri, lagi nengok ibu kok. Oh ya. Ya. Oke, sekarang kita mau mempresentasikan. Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Udah Ibu ini tadi ya, udah jelasin sampai di hukum lampu hidrostatis. Ayo kita sekarang ke membahas daripada hasil diskusi kalian. Coba kelompok hidro menjawab atau mempresentasikan. Ayo Linda. Ayo kita yuk Linda yuk. Yuk. Yuk, Linda. nomor 1 yuk. Nomor 1. Yuk kelompok 1 Linda. Tri aja, Tri. Tri. Yaudah Tri aja deh Tri. Bentar ya. Kelompok 1. Oke. Nanti untuk Oke, wait. kelompok statis nomor 2 dan 3. Yo. Kita kelompok apa sih? Kita kelompok hidro. Oh, hidro. Lupa Kelompok hidro namanya. nomor 1. Hidrogel. Kelompok hidro nomor 1, Bu. Iya. Yes, Ini silakan. aku tampilin tapi Ali yang baca ya. Ah. Ya. Enggak, Inca aja yang baca ya. Ini aku tampilin dulu. Boleh. Boleh ya, Bu? Oke, silakan. Wait. Sudah tampil belum? Masih proses. Oke, OTW. Agak dibesarin dikit. Bisa nggak? Besarin dikit, Lila. Ya. Oke, ini hasil diskusi kami, Bu, untuk kelompok 1, kelompok hidrostatis. Yang jawaban nomor 1 itu pertanyaannya kenapa ada pisau di bagian bawah sepatu. Nah, tujuan dibuat pisau di sepatu pemain seluncur es atau ice skating itu adalah untuk memberi tekanan yang besar pada lantai es beku. Sehingga es yang berada tepat di bawah pisau itu mencair karena gesekan yang menyebabkan panas. Sedangkan di sisi kiri kanan pisau itu tidak mencair. Nah, cairan tepat di bawah es berfungsi sebagai pelumas. Sedangkan es beku di kiri kanan pisau tetap mencengkram pisau. Sehingga sepatu luncur beserta pemainnya dapat meluncur di atas kolam es batu. Nah, apa bedanya dengan yang ice skate pemain ski? Nah, bedanya Bu, kalau pemain ski yang justru digunakan itu sepatu ski luas penampangnya. Hal ini bertujuan agar tekanan yang diberikan pemain ski yang berdiri pada sepatu ski tidak membuat salju mencair sehingga pemain ski dapat meluncur di atas salju gitu, Bu. Oke, keren ya jawabannya, udah benar banget. Jelas lagi dibedakan ya dengan pemain ski. Oke. Ya, Kita Bu. beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang untuk kelompok 2 silahkan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Siapa nih yang jawab nih? Screen. Aku yang presentasi kah? Oke, Andri silakan.
Coba ya. Iya, Andri. Tadi ini hasil dari hasil dari kelompok statis, Bu. Oke, silakan. Mau dibaca kah sama Yanti? Nggak kelihatan. Kelihatan Nggak nggak, Yanti? kelihatan. Kurang Iya. Kurang besar. Udah, Yanti? Iya, kelihatan. Yo, Jawabannya baca, Bu Yanti. yang nomor 2. Manfaat dan penerapan fluida bagi kehidupan sangat banyak, antara lain yang sering digunakan untuk kebutuhan hidup seperti bernapas, minum, memasak, mandi, mencuci. Fluida juga dimanfaatkan pada alat seperti dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, ban sepeda, hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan masih banyak yang lain, Bu. Oke, betul ya, benar ya. Jawabannya sangat benar. Setuju ya kelompok yang hidro? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Sekarang kita ke nomor 3. Silakan Yanti, lanjut. Lagi ya. Nomor 3 ganti Sari aja, Bu. Sari, Sari, Bu. Oke, Sari, silakan. Perbesar Andri, masih nggak kelihatan. Kada kelihatan, kada nampak, ay. Jawaban nomor 3. Diketahui D 2 cm diubah ke meter, Bu. 2 kali 10 pangkat min 2. Tekanannya 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya adalah gaya. Maka rumus P sama dengan F per A. Jadi kalau ditanya F, P dikali A. Maka F sama dengan P dikali 1/4 πd kuadrat. Sehingga diperoleh nilai F sama dengan 31,4 Newton. Itu, Bu. Yeay. Oke, dari kelompok lain bagaimana? Sama atau berbeda jawabannya? Setuju. Setuju. Oke, dan menurut Ibu pun setuju. Ya, benar ya. Ternyata kalian pintar-pintar semuanya ya. Oke, terima kasih kelompok statis dan hidro yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dapat apa, Bu, yang bisa jawab? Nanti pertemuan selanjutnya akan Ibu bawa permen kaki ya. Biar makin gede kakinya. Kaki siapa, Bu? Nggak mau, permen kaki mau. Kakinya abang-abang. Dijijai. Oke. Abang siapa, Bu? Abang Abang Ali. siapa, Bu? Abang Ali. Abang Ucok. Oke, sekarang kita masih masuk ke kesimpulan. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan, yang kita dapat tarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Apa ya, Bu ya? Bisa? Tri, Apa yang kayaknya Bu Tri dimaksud tahu, Bu dengan Tri. fluida? Zat yang mengalir. Oke, zat yang Bisa mengalir. berupa zat cair atau gas. Oke, benar ya. Siap. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa ya, Bu ya? Nah, tekanan itu apa artinya? Ya kan? Tekanan itu lawannya ke kiri, Bu. Tekanan yang Itu benar, tekanan, tekanan, Ali. pressure, ya. Oke, lanjut ada hukum pokok hidrostatis juga, ya, sama persamaannya. Oke, itulah yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan Anda? Kasih bintang yuk. Mau kasih bintang berapa nih? 5, Bu. 7, 5 semuanya? Oke. Oh, 10 boleh nggak, Bu? Oke. Kenapa? 10 boleh nggak? Sampai 5. 5 itu udah awesome. Oke. Oke, Bu. Udah apa, Bu? Bu, udah apa, Bu? Pertemuan kita kali ini kita selesaikan sampai di tekanan hidrostatis ya, hukum utama hidrostatis. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum tentang tekanan hidrostatis juga, yaitu menentukan massa jenis menggunakan pipa U. Dan teman-teman untuk penugasannya, karena tadi di Edpuzzle belum ada yang bisa menjawab, silakan diakses lagi Edpuzzle-nya, dijawab dengan benar. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan, yang memimpin doa adalah ketua. Minca, mana Minca? Hadir, Bu.
Siap, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Minja. Sampai ketemu teman-teman di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, bye-bye. Bye-bye.